berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
di dalam setiap langkahku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan-Mu di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Hey, besar setia-Mu, Tuhan. Oh, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Sebab kemenangan yang Tuhan berikan adalah satu hal yang pasti. Ketika setiap kita menyadari bahwa ada kuasa yang terbesar, mujizat yang terbesar, di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, sama-sama serukan. Mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap. Shalom, apa kabar semuanya? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin kita semua mengalami hal yang sama. Pernah mengalami namanya pergumulan hidup. Pernah mengalami namanya kekecewaan. Mengalami begitu banyak hal yang membuat kita down. Yang membuat kita seakan-akan tidak mampu lagi. Namun hal itu jangan kita biarkan begitu saja. Karena apa saudara? Itu akan mempengaruhi fisik kita, akan mempengaruhi mental kita, bahkan kerohanian kita. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan. Bapa kita yang baik mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita hanya mau membawa diri kita, membawa hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan yang selalu peduli akan kehidupan kita. Mari satukan hati kita pada malam hari ini. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuh setiap hati kami Bapa.
Biar lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami semua, atas setiap yang mendengarkan pada saat ini Bapa. Engkau yang mengenal setiap hati mereka Bapa. Engkau yang mengenal setiap pergumulan hidup mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama mereka. Engkau hadir hari ini juga. Kami mau menerima lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku. Mari bawa hatimu datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, oh.
perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh heran Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, sungguh Kau luar biasa. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus yang ajaib. Haleluya, tak usah ku takut, sebab Kau besertaku. Kami takkan bimbang Tuhan, karena kami percaya Kau penolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Engkau baik, Kau sanggup mengubah kami, Kau memulihkan kami. Haleluya, haleluya, kami mampu karena kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Laba segala baya lalaba lalabai, segala baya lalaba lalaboy, kira laba segala laba lalaba lalaba lalabai. Oh raba segala baya lalaba lalabai, oh raba segala baya lalaba lalabai. Haleluya, haleluya, Jesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami percaya kepadamu Bapa. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Haleluya, sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Rasakan setiap jamahan Tuhan padamu. Rasakan setiap lawatan Tuhan padamu dalam nama Yesus. Haleluya. Buka hatimu hanya kepada Tuhan.
buka hatimu hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang memulihkan hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan perekonomian kami, rumah tangga kami, keadaan kami, pekerjaan kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami punya Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Bapa, kami hanya mau mengatakan Engkau baik. Tuhan baik. Bapa Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus. Nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hatimu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Oh, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Hanya Tuhan yang memulihkan hidup kami. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu itu yang akan selalu mengubah hidup kami. Yang akan selalu mengubah cara pandang kami atas mengatasi segala persoalan, masalah apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang Engkau sampaikan ini menjadi kekuatan kami Bapa, menjadi rema dalam hidup kami. Berkati yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar urapan Tuhan mengalir atasnya. Pakai anak-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa di doa malam hari ini. Saya sungguh berdoa, kiranya apapun yang kita alami sepanjang hidup ini dan sepanjang hari ini, kita tetap mengalami kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mujizat dari Tuhan. Sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kami selalu dalam perlindungan dan pertolongannya Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Dan kami sungguh akan menikmati hadirat Tuhan. Kami akan sungguh mau belajar apa yang mau Tuhan sampaikan di malam hari ini. Tuhan terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai anak-Mu ini Tuhan, anak-Mu terbatas. Tapi mari Tuhan, mampukan aku untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap belajar firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau membawakan tentang betapa pentingnya kita memiliki nilai dalam kerohanian. Nah, saya percaya sebuah nilai akan menentukan bahagia atau tidaknya orang tua. Di dalam sekolah sebagai anak, pastinya anak-anak yang bersekolah sungguh akan menentukan baik atau tidak nilainya dengan apa yang dia pelajari. Nah, sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki nilai kerohanian yang baik bagi Tuhan, di mata Tuhan, bukan di mata orang, bukan di hadapan manusia, tetapi mari kita memiliki nilai yang baik di mata Tuhan dan bagi Tuhan. Itu sebabnya saya bilang tadi, nilai bisa membuat orang tua bahagia atau tidak bahagia. Tapi kalau nilai jelek bisa membuat orang tua marah. Saya dulu suka dimarahin sama papa mama saya kalau saya memiliki nilai yang jelek. Kebetulan dulu ketika saya sekolah, saya sering banget dapat nilai jelek. Karena kenapa? Karena saya itu males banget belajar zaman dulu. Nah, saya berdoa juga kiranya apapun yang kita pelajari hari ini bisa memberikan pandangan bahwa nilai adalah hal yang penting untuk setiap kita miliki dalam hidup. Nah, nilai juga menentukan kebahagiaan dan emosi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki nilai yang baik dalam hubungan, ketika kita bisa memiliki nilai yang baik dalam persahabatan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, itu pasti akan menentukan orang yang di sekitar kita happy atau malah emosi. Tapi jangan aneh kalau orang sekeliling kita emosi atau nggak suka sama kita, walaupun kita sudah memiliki nilai yang baik. Karena orang lain boleh menilai salah, tetapi pandangan Tuhan terhadap anak-anaknya tidak pernah salah. Amin. Mari
saya ajak kita semua buka Alkitab kita. Kita belajar dari Matius 5 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan. Perikop ini berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dengan apa garam diasinkan? Terus kalau udah nggak asin, gimana kita mau mengasinkan garam tersebut? Sedangkan bisa dibilang garam adalah hal yang paling asin yang setiap hari kita bisa rasa lah. Ibu-ibu yang di dapur pasti punya garam, gitu ya. Nah, jangan pernah bicara dalam sekeliling kita, lingkungan hidup kita. Jangan bicara bahwa kita adalah anak-anak Tuhan adalah minoritas, hanya sekumpulan kecil di dunia ini, atau mungkin bahkan di negara kita. Jangan. Walaupun kita kecil, saya percaya anak-anak Tuhan harus tetap asin. Amin. Nah, garam adalah satu bumbu terpenting dalam hidup orang percaya. Bentuk dari garam emang kelihatan hanya biasa aja. Berbentuk sejenis serbuk gitu ya, putih, asin, dan kita nggak akan pernah tahu sampai kita tahu manfaatnya. Kalau contoh saya kalau biasa goreng telur di rumah, saya itu hanya kasih sedikit aja, karena saya tahu kalau kebanyakan nggak ada yang mau makan, gitu ya. Terus saya hanya taruh sedikit ya, secukupnya, hanya untuk memberikan rasa di masakan tersebut. Sama halnya dalam kehidupan spiritual kita, kehidupan kerohanian kita. Kita perlu menjadi garam bagi orang-orang yang tidak asin. Bahkan orang-orang yang tidak asin lagi. Saudara, mari kita lihat di sekeliling kita. Pasti ada orang-orang yang dulunya asin. Mungkin sekarang mereka sedang tidak asin lagi. Mereka sedang tidak di dalam Tuhan. Mungkin dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam masalah. Tapi saya percaya, ketika kita mau membuka hati, kita mau menyadari segala sesuatu kekurangan, kelebihan, dan bahkan kita mau menyadari ada masalah apa dalam diri kita. Tuhan akan mampu mengasinkan kita kembali. Karena untuk segala sesuatunya di dunia ini yang hanya bisa memberikan kuasa, yang bisa memberikan semangat yang hidup, hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita bisa memberikan perbedaan kepada orang lain, bahwa kita ini berbeda dari orang-orang yang lainnya. Nah, mari kita lihat kembali. Firman-Nya berkata, tidak ada lagi gunanya garam selain dibuang dan diinjak orang kalau sudah nggak asin lagi. Kita nggak ada gunanya kalau kita udah nggak asin. Kita sudah mati perasaannya kepada Tuhan. Kita sudah mati rasanya untuk saling mengasihi Tuhan, saling mengasihi sesama. Kita udah nggak asin lagi. Dan nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Nah,
saya tahu jika saudara memilih kesukaran dalam hidup, mari sibuklah untuk mengasinkan diri saudara. Ketika kita memiliki kesukaran, pergumulan, kita memiliki problema dalam hidup, memiliki tekanan, mari jangan sibuk dengan orang lain di luar sana. Jangan sibuk dengan masalahmu. Mari sibukkanlah, asinkan pribadi kita semua. Karena ketika kita udah gak asin lagi, gak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yes. Nah, perbaiki karakter jauh lebih baik lagi. Mari asinkan kembali. Perbaiki karakter jauh lebih baik lagi. Lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih bisa dipercaya, lebih rajin. Dan kalau orang ingin mempercayai seseorang, ketika orang lain ingin mempercayai seseorang, orang yang tersebut harus berbeda dari orang yang lainnya. Karena saya sungguh pernah merasakan hal yang serupa. Saya harus bisa memegang kepercayaan tersebut dengan hal yang berbeda. Saya nggak boleh mengecewakan kepercayaan dari orang lain. Sekalipun kita semua para hamba Tuhan, kita pun manusia, kita masih berbuat salah. Dan kami bukan berdiam dalam masalah, dalam kesalahan, tetapi kami mau memperbaikinya. Kami mau melangkah jauh lebih baik. Kami mau lebih disiplin. Kami mau lebih belajar lebih lagi. Karena saya tahu, tanpa semua itu, kita akan tetap di titik yang sama ketika kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita akan terjebak di dalam zona nyaman. Padahal Tuhan sudah tentukan ada zona yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik untuk melevel up spiritualitas kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan rindu untuk semua memiliki kerohanian yang jauh lebih baik lagi, yang jauh meningkat lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita mari semua kita belajar untuk meningkatkan kerohanian kita jauh lebih baik lagi dari Tuhan, dari kehidupan sebelumnya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saya percaya Tuhan ajarkan kita tentang nilai karena kenapa? Karena kita bernilai di mata Tuhan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya mengalami sendiri betapa Tuhan mengasihi saya, mengasihi keluarga saya. Apapun yang saya alami, apapun yang keluarga saya alami, Tuhan tetap pelihara dan tetap Tuhan akan berperang bagi saya dan keluarga. Karena kenapa? Karena saya bernilai di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari katakan bersama-sama, saya bernilai di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, engkau sungguh bernilai di mata Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun profesimu, bagaimanapun keadaanmu, apapun itu, Tuhan mengasihi saudara. Percayalah, kalau kita masih bernafas hari ini, itu tandanya Tuhan memelihara kita. Karena kita bernilai di matanya. Katakan amin. Yes. Nah,
Seumpama kita naik kapal. Kalau kita ke gereja, seumpama kita naik kapal, nggak peduli seberapa bagus kapalnya. Kalau kapalnya nggak nyampe-nyampe, pasti bosen. Nah, itulah sebabnya kenapa orang nggak bosen di gereja atau di rumah ini. Karena gereja tersebut memiliki visi yang jelas. Tapi, kenapa orang bosen banyak di luaran sana untuk duduk mendengarkan? Karena banyak gereja visinya tidak kuat di dalam Tuhan. Visi gereja ini adalah menjadi rumah yang relevan dan jadi dampak perubahan bagi generasi. Saya percaya di rumah ini ada banyak generasi. Dan saya percaya di rumah ini tidak ada gap generation. Tidak ada batas untuk setiap generasi. Kita berkesinambungan. Kita semua sama-sama melayani, bersatu untuk pelayanan demi kelebaran kerajaan Tuhan. Nah, di mana kita ditanamkan untuk mengasihi Yesus terlebih dahulu, baru kita dapat mengasihi sesamanya. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita yang memiliki nilai. Tuhan sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang menciptakan kita sehingga kita bernilai di matanya. Itu sebabnya kita perlu mengasihi Tuhan. Kita perlu melevel up spiritual kita agar kita jauh lebih bernilai dan terus bernilai. Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Karena ketika lepas dari Tuhan, maka nilai yang kita miliki tidak ada artinya. Nah, ketika Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Sebagai anak kerajaan Tuhan, kita adalah terang dunia. Sebelumnya saya tadi cerita kita adalah garam dunia, maka sekarang saya akan membahas kita adalah terang dunia. Kenapa? Karena kita perlu menerangi orang yang berjalan dalam kegelapan. Kita semua pernah melewati lembah kekelaman. Bahkan saya nggak tahu rencana Tuhan ke depannya. Dan kita semua belum pernah tahu. Setengah jam kemudian setelah ini apa yang akan terjadi, saya tidak pernah tahu. Entah mungkin minggu depan atau tahun depan Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman. Jangan jalan sendiri. Mari jalan bersama Tuhan. Mari jalan bersama orang-orang yang menerangi saudara. Jangan berjalan sama-sama orang yang justru sama-sama gelap. Sama-sama tidak berjalan dalam terang. Artinya, bayangkan ya, saudara bertiga gitu. Saudara jalan dalam gelap, gulita, nggak lihat apa-apa. Jalan aja bertiga gitu. Kira-kira kalau di depannya ada lemari, ada meja, ada halangan apapun,
Apakah saudara bisa lihat? No. Itu sebabnya saya mengingatkan, mari berjalan bersama orang di sekeliling saudara yang bisa, yang mampu menerangi saudara dengan cara apa adanya. Dan saudara perlu datang apa adanya. Bukan kita perlu datang karena ada apanya. Tapi marilah kita terbuka di rumah ini, kita berbicara kepada CG leaders atau bapak rohani, kakak rohani atau mentor. Mari kita datang dengan apa adanya. Maka kita pun akan menasehati, melayani, bahkan menerangi seterang-terangnya apa adanya. Kita saling membangun dalam rumah ini. Dan saya percaya ketika kita mengutamakan kita saling membangun, kita saling membantu, kita saling melayani, maka level spiritual kita akan jauh lebih baik, jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini marilah Bapak Ibu Saudara tetap menyibukkan diri untuk mengasinkan diri, untuk menerangi diri melalui apa? Firman Tuhan. Karena apapun yang Tuhan Yesus sudah depositkan di dalam kehidupan kita, semuanya ada di sini. Semua ada dalam Alkitab. Apapun yang Tuhan bilang sudah berada di dalamnya. Masa depan kita ada dalam Tuhan. Tapi kita nggak tahu jalan kita harus kemana dan kita harus ngapain. Baca firman. Tapi saya dalam pergumulan, saya ada dalam titik terendah. Saya bingung caranya bangunnya seperti apa, saya harus mulai dari mana. Baca firman. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, bahkan saya akan jauh lebih asin dan bahkan jauh lebih terang. Dan di mata Tuhan kita jauh lebih bernilai. Mari di bulan ini Gembala memiliki tema yaitu level up spiritual. Mari sama-sama, bukan hanya bulan ini. Mari seumur hidup kita, mari kita belajar untuk melevel up spiritual kita. Karena kenapa? Karena kerohanian kita akan menentukan apakah kita bernilai di mata Tuhan atau tidak. Pesan saya terakhir, saya mau cerita. Ketika seorang di pinggir jalan, dia mencari jati dirinya. Dia tidak akan pernah mengejar mobil pengangkut sampah. Ketika kita berdiri di pinggir jalan, ada truk sampah lewat. Akankah kita mengejarnya? Tentu tidak. Kita akan menjauh. Bahkan kita akan tutup hidung. Kalau bisa pakai maskernya dilapis jadi 12 lapis. Ya kan? Nah, sama halnya dalam kehidupan kita bergaul, kehidupan kita bergaul, kehidupan kita mencari komunitas, dalam kita fellowship dimanapun di luar gereja utamanya. Mari carilah orang-orang bernilai untuk engkau tempatkan di sekeliling saudara. Karena kenapa? Karena orang-orang bernilai
akan mengimpartasikan nilai-nilai yang baik terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena kupu-kupu hanya mengejar bunga. Kupu-kupu tidak mengejar mobil pengangkut sampah. Oke, saya percaya. Malam hari ini, mari buka hati saudara. Mari kita bisa menjadi lebih asin lagi. Kita bisa menjadi lebih terang lagi. Kita bisa jauh lebih bernilai lagi. Dengan ketiga pesan ini, maka kerohanian kita akan jauh lebih meningkat. Dan spiritual kita akan mengalami level up bersama dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya di malam hari ini untuk kita semua, ini sungguh pesan yang luar biasa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Saya selesai, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pesan yang Engkau mau sampaikan, untuk kami bisa jauh lebih bernilai. Kami bisa mempertahankan nilai yang baik dalam kehidupan kami. Kami bisa jauh lebih asin lagi Tuhan. Kami tidak mau dibuang dan diinjak orang. Itu sebabnya mari Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau memberikan hikmat pewahyuan yang lebih lagi Tuhan. Karena kami juga mau menerangi banyak orang di luar sana Tuhan yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya apapun yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami, mari Tuhan, Engkau saja yang menyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Bapa, kami mau kerohanian kami mengalami level up, jauh lebih baik lagi, jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kami percaya, kami memerlukan itu Tuhan. Kami memerlukan Tuhan, kami perlu Yesus dalam kehidupan kami, bisnis kami, karir kami. Mari Yesus, ubahkan hati kami, ubahkan cara pandang kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan menyadari bahwa kami bernilai di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini aku berdoa Tuhan, bagi setiap yang sakit, Tuhan pulihkan Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau jamah Tuhan dalam nama Yesus. Malam ini juga Engkau lawat dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan bersama dengan mereka. Dan hari ini juga aku berdoa bagi yang memiliki pergumulan, masalah, apapun itu Tuhan. Biar Engkau saja yang membuka jalan. Engkau saja yang membuka jalan keluar bagi mereka. Dan setiap mereka boleh sadar bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada kelegaan, dan ada kebebasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap program online di Home Community Church kami Tuhan. Kami sungguh berserah kepada Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan melalui online ini Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjawab kebutuhan jemaat-Mu di masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai dan kami sungguh mau menerima berkat dari Tuhan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berdoa ada berkat yang tercurah atas kehidupan-Mu, keluarga-Mu diberkati, bisnis-Mu sukses diberkati, keluarga-Mu ditumbuhkan cinta kasih-Nya bersama dengan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan di malam hari ini sungguh nyata atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan Engkau telah menerimanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.